Salah satu pahlawan besar Islam yang banyak dikenang dan diingat orang adalah seorang panglima yang bernama Tariq bin Ziyad. Tariq adalah salah seorang panglima terbesar dalam sejarah Islam yang merupakan prajurit kerajaan Umayyah Bani Umayyah. Setelah Musa bin Nusayr membuka jalan pasukan Islam ke Eropah, Tariq bin Ziyad menyempurnakannya dengan menaklukkan Andalusia. Atas perintah Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, Tariq membawa pasukan Islam menyeberangi Selat Gibraltar menuju daratan Eropah. Dari sinilah sejarah bangsa Ifranji, sebutan untuk orang-orang Eropah itu berubah. Tariq bin Ziyad dilahirkan pada tahun 50 Hij atau 670 am di Kenchala, Aljazair, dari kabilah Nafzah. Ia bukanlah seorang Arab, akan tetapi seorang yang berasal dari kabilah Barbar yang tinggal di Maroko. Tariq adalah budak dari Amir Kerajaan Umayyah di Afrika Utara, Musa bin Nusayr. Lalu Musa membebaskannya dari perbudakan dan mengangkatnya menjadi panglima perang. Setelah beberapa generasi kemudian, status Tariq sebagai budak dibantah oleh keturunan-keturunannya. Sebelum umat Islam menguasai Andalus, daratan Siberia itu dikuasai oleh seorang raja zalim yang dibenci oleh rakyatnya, iaitu Raja Rodrik. Di sisi lain, berita tentang keadilan umat Islam masyhur di masyarakat seberang Selat Gibraltar ini. Oleh kerana itu, orang-orang Andalusia sengaja meminta tolong dan memberi jalan kepada umat Islam untuk mengulingkan Rodrik dan membebaskan mereka dari kezalimannya. Apabila permintaan itu sampai kepada Tariq, dia segera melaporkan kepada Musa bin Nusayr untuk meminta izin membawa tentera ke Andalus. Berita ini segera disampaikan oleh Musa kepada Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik dan beliau bersetuju untuk meneruskan perluasan penaklukan Andalus yang telah dirintis sebelum ini. Pada bulan Juli 710 am, berangkatlah 4 kapal laut yang membawa 500 orang pasukan terbaik umat Islam. Pasukan ini bertugas mempelajari bagaimana medan perang Andalusia. Mereka sama sekali tidak melakukan kontak senjata dengan orang-orang Eropah. Setelah persiapan dirasa cukup dan kepastian khabar telah didapatkan, Tariq bin Ziyad membawa serta 7,000 pasukan lainnya melintasi lautan menuju Andalusia. Mendengar kedatangan kaum muslimin, Rodrik yang tengah sibuk menghadapi pemberontak-pemberontak kecil di wilayahnya Perang Sidonia langsung mengalihkan perhatiannya kepada pasukan kaum muslimin. Ia kembali ke ibu kota Andalusia kala itu, Toledo, untuk mempersiapkan pasukannya menghadang serangan kaum muslimin. Rodrik bersama 100 pasukan yang dibekali dengan peralatan perang lengkap segera berangkat ke selatan menyambut kedatangan pasukan Tariq bin Ziyad. Ketika Tariq bin Ziyad mengetahui bahawa Rodrik membawa pasukan yang begitu besar, ia segera menghubungi Musa bin Nusayr untuk meminta bantuan. Dikirimlah pasukan tambahan yang jumlahnya hanya 5,000 orang. Akhirnya pada 28 Ramadan 92 AD, bertepatan dengan 18 Juli 711 am, bertemulah dua pasukan yang tidak berimbang ini di Madinah Sidonia. Perang yang dahsyat pun berkecamuk selama 8 hari. Kaum muslimin dengan jumlahnya yang kecil tetap bertahan kokoh menghadapi hantaman orang-orang Wisajat pimpinan Rodrik. Keimanan dan janji kemenangan atau syahid di jalan Allah telah memantapkan kaki-kaki mereka dan menyernakan rasa takut dari dada-dada mereka. Di hari ke-8, Allah pun memenangkan umat Islam atas bangsa Vijagat dan berakhirlah kekuasaan Rodrik di tanah Andalusia. Setelah perang besar yang dikenal dengan Perang Sidoni ini, pasukan Muslim dengan mudah menaklukkan sisa-sisa wilayah Andalusia lainnya. Musa bin Nusayr bersama Tariq bin Ziyad berhasil membawa pasukannya hingga ke perbatasan di selatan Andalusia. Musa bin Nusayr dan Tariq bin Ziyad tidak hanya mengalahkan penguasa-penguasa zalim di Eropah, namun mereka berhasil menaklukkan hati masyarakat Eropah dengan memeluk Islam. Mereka berhasil menyampaikan pesan bahawa Islam adalah agama mulia dan memuliakan manusia. Manusia tidak lagi menghinakan diri mereka di hadapan sesama makhluk. Kemuliaan hanya diukur dengan ketakwaan, bukan dengan nasab, warna kulit, status sosial dan materi. Musa dan Tariq juga berhasil menanamkan nilai-nilai tauhid, memurnikan penyembahan hanya kepada Allah semata. Memandang keberhasilan Musa dan Tariq menaklukkan Andalusia dan menanamkan nilai-nilai Islam di negeri tersebut, Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik memanggil mereka berudar kembali ke Damaskus.